Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia nikmat kepada kita semua. Tak lupa kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan dan saya haturkan terima kasih kepada para dosen penguji, Ibu Halimah Tunafia, Ibu Fitri Suryani, dan Bapak Prija Sambada, serta kepada dosen pembimbing saya, Bapak Hari Nugraha Nurjaman, yang telah membantu hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Fahri Abdillah, yaitu saya mahasiswa dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil UPI YAI. Pertama-tama saya ingin mengingatkan bahwa saat ini pentingnya untuk mencuci tangan seminimal mungkin 20 detik. Kemudian untuk menggunakan masker bila keluar ruangan, keluar rumah, atau berpergian keluar. Dan pentingnya untuk menjaga jarak, yaitu physical distancing sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita berharap pandemi virus corona ini segera selesai agar kita bisa beraktivitas kembali dan melakukan ibadah lebih baik lagi dari sebelumnya. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Studi Analisis Struktur Gedung Pondok Pesantren dengan Material Baja, dengan tema perencanaan struktur menggunakan desain kode peraturan SNI 2002, 2012, dan RSNI 2018. Perlu saya tegaskan, pada saat pembuatan tugas akhir ini, RSNI yang digunakan masih RSNI 2018. Dan hingga saat ini ada peraturan baru di mana SNI 2019 sudah disahkan oleh pemerintah. Pada presentasi kali ini dibagi beberapa tahapan, di mana ada pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, analisis dan pembahasan, serta penutup. Masuk ke bagian pendahuluan, di mana latar belakang yang diambil ialah untuk mendesain struktur gedung baja menggunakan desain kode sesuai standar nasional Indonesia. Kita ketahui Indonesia terletak di lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, Indo-Austria, di mana hal itu menyebabkan terjadinya konveksi atau tumbukan yang menyebabkan terjadinya bahaya gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Untuk mengurangi dampak dari kerusakan yang diakibat dari bahaya gempa bumi, oleh sebab itu calon insinyur struktur atau insinyur teknik perlu untuk mendesain ulang struktur gedung yang menggunakan desain kode sesuai standar nasional SNI ini. Tujuannya sesuai dengan tema, yaitu untuk membandingkan desain kode standar nasional Indonesia SNI 2002, 2012, dan RSNI 2018. Kemudian nanti akan dibahas bagaimana perbedaan desain kode SNI 1726 untuk ketahanan gempa dan SNI 1729 untuk perencanaan struktur baja pada bangunan gedung. Setelah dilihatkan perbandingannya, bagaimana sih hasil dari perhitungan gempa, baik gempa statik dan dinamiknya. Kemudian terhadap kinerja strukturnya seperti apa, nilai simpangannya, defleksi, dan yang terakhir yaitu hasil output dari bantuan program software yaitu ETAPS. Berbicara di dunia konstruksi tak lepas dengan material yang digunakan. Material konstruksi kita ketahui yaitu terdiri dari dua, yaitu alam dan bahan-bahan dari proses produksi pabrikasi, di mana bahan alam seperti batu, tanah, kemudian kayu, dan lain-lain. Sedangkan untuk proses produksi pabrikasi yaitu baja dan beton atau komposit.
Keunggulan dari baja atau steel itu ialah bahan memiliki mutu yang tinggi, kemudian tegangan memiliki sifat tarik dan tekan yang sama baiknya, kemudian bahan baja memiliki penampang yang relatif lebih kecil, kemudian efisiensi, kemudian juga untuk di jangka waktu untuk penggunaannya masih bisa digunakan kembali. Tak luput dari itu, baja juga memiliki kekurangan di mana dia tidak bisa bertahan pada suhu tinggi, kemudian tidak tahan terhadap korosi, kemudian agak mahal, biaya perencananya mahal. Masuk ke dalam proses pembuatan baju. Pengertian dari baja itu sendiri adalah suatu material yang proses pembuatannya terdiri dari unsur-unsur kimiawi, di mana unsur utamanya itu baja, besi dan logam, dan unsur paduannya yaitu karbon. Proses pembuatannya yaitu mulai dari pengumpulan biji baja mutu tinggi, kemudian dipanaskan dalam suhu tinggi di dalam tungku konverter hingga mencair, kemudian adanya penambahan unsur karbon tadi sebagai pengkristal sehingga baja menjadi padat, dan hasil baja padat dibentuk sesuai dengan yang diinginkan, bisa berupa plat, bisa berupa batang, atau bisa berupa pipa dan lain-lain. Dapat kita lihat bahwa konstruksi baja seperti gambar di samping bersumber dari sebuah web. Kolom balok menggunakan profil baja struktur WF atau Habin, sedangkan untuk plat menggunakan komposit beton. Bisa dilihat juga di mana tabel sifat mekanis baja struktural. Baja pada umumnya seperti konstruksi di samping, jenis baja yang digunakan yaitu BJ37, di mana tegangan putus minimum atau fill ultimate yaitu sebesar 370 MPa, sedangkan untuk tegangan nilai minimum atau F yield-nya sebesar 240 MPa dengan peregangan minimum. Adapun baja-baja lain yaitu bisa digunakan untuk sambungan. Penampang profil baja sendiri diproses melalui dengan dua cara, yaitu canai panas atau dalam bahasa Inggrisnya hot rolled dan canai dingin atau bahasa Inggrisnya cold rolled. Pada hot rolled ini hasil dari produk baja relatif tebal penampangnya, seperti kita lihat dari gambar yang bersumber dari Gunung Garuda. Di sebelah kiri ada profil penampang Habim yang umumnya digunakan untuk batang tekan, kemudian ada white flange atau IWF, bisa digunakan untuk profil balok lentur, atau bisa juga dari angel hot rolled atau siku. Desain kode. Apa sih itu desain kode? Desain kode adalah standar perencanaan struktur, di mana perannya ini sangat penting sebagai acuan formal dalam mendesain yang kekuatannya dalam hukum sangat kuat. Setiap negara memiliki desain kodenya masing-masing, mengeluarkan desain kodenya masing-masing. Seperti untuk Indonesia, melalui Badan Standar Nasional Indonesia menghasilkan produk yaitu Standar Nasional Indonesia. Standar Nasional Indonesia untuk perencanaan struktur dibagi lagi menjadi SNI 1726 untuk ketahanan gempa, di mana hingga saat ini pada penelitian ini digunakan yaitu SNI 2002, 2012, dan 2018. Kemudian desain kode SNI 1727 untuk beban minimum. Untuk penelitian ini juga masih sama, 2002, 2013, dan 2018.
dan SNI 1729 untuk perencanaan struktur gedung baja pada bangunan gedung, yaitu pada tahun 2002 dan 2015. Masuk pada desain kode ketahanan gempa SNI 1726-2002, di mana peta wilayah gempa Indonesia dapat dilihat pada gambar 2.1 bahwa wilayah Indonesia dibagi 6 wilayah untuk percepatan puncak batuan dasar periode ulang 500 tahun. Gempa rencana ditetapkan mempunyai periode ulang 500 tahun agar probabilitas terjadi terbatas 10% selama umur gedung 50 tahun. Ketentuan pasal 7.1.3 di mana gaya gempa nominal harus lebih besar dari 80% gaya gempa geser dasar atau gaya gempa statik, di mana gaya gempa statik V1 sama dengan CI dikali I dibagi R dikali WT, di mana CI yaitu merupakan koefisien seismik dikali dengan percepatan respon dikali dengan fungsi dari bangunan dibagi dengan koefisien respon gempa. Untuk desain kode SNI 1726-2012, peta gempa mulai bisa dilihat sesuai dengan gambar 11, di mana dibagi menjadi 6 klasifikasi situs jenis batuan, dimulai terkecil SA itu adalah untuk tanah keras, SB, SD, SE hingga tanah lunak, dan SF untuk tanah khusus. Parameter SS yaitu percepatan batuan dasar periode pendek dan percepatan parameter batuan dasar periode 1 detik atau SI. Untuk ketentuan pasal 7.9.4.1 untuk gaya gempa, di mana gaya gempa nominal atau VT harus lebih besar daripada 0,85% dari gaya gempa geser dasar atau V, di mana gaya gempa geser dasar di mana gaya gempa statik atau V sama dengan CS dikali I dibagi R dikali WT. CS itu koefisien respon seismik, dikali I itu adalah kategori gedung, dibagi R koefisien respon gempa, dikali WT itu adalah berat dari struktur, dengan rumus CS sebagai berikut. Gempa rencana ditetapkan sebagai gempa dengan kemungkinan terlewati besarannya selama umur struktur bangunan 50 tahun adalah sebesar 2%. Masuk ke desain kode SNI 1726-2018, ada peningkatan nilai PGA dari sebelumnya dari SNI 1726-2012. Bisa kita lihat pada gambar 18, gempa maksimum yang dipertimbangkan rata-rata geometrik MCG wilayah Indonesia pada kelas situs BC atau SBC masih sama dengan sebelum SNI 1726-2012, dibagi menjadi 6 klasifikasi situs dengan parameter SS dan parameter S1, hanya saja berbeda dengan ketentuan pasal untuk penggunaan gempanya. Ketentuan pasal 7.9.1.4.1 di mana gaya gempa VT atau gaya gempa nominal kurang dari 100% gaya geser dasar atau gaya gempa statik, di mana V masih sama rumus yang digunakan. Desain kode SNI 1729-2002, SNI 1729-2015. Indonesia masih merefer dari peraturan luar, yaitu dari ISC, American Institute of Steel Construction, atau SNI 1729-2002, ISC 316 tahun 2005, sedangkan SNI 1729-2015 ISC 316-2010. Di antara keduanya memiliki keadaan kekuatan batas atau yang disebut dengan ultimate, sedangkan untuk SNI 1729 dibagi dua, yaitu untuk kekuatan batas ultimate dan kekuatan izin atau allowable, di mana rumus yang digunakan juga sama, hanya saja berbeda pada bagian faktor reduksi, di mana faktor reduksi SNI 1729 2002
pada gaya tekan itu lebih kecil dibandingkan dengan di sini 1729 2015 sebesar 0,9. Untuk desain tarik, di mana penampang baja itu kuat terhadap gaya tarik, pada desain tarik ini perlu diketahui bahwa elemen tegangan leleh dan tegangan ultimate dibutuhkan. Hal terpenting pada desain tarik yaitu adalah sistem sambungannya dan efektivitasnya, di mana jika menggunakan sambungan baut harus diperhatikan luas dari neto sambungan akibat dari lubang baut yang digunakan. Desain tekan yaitu adalah gaya aksial sentris terhadap titik berat penampang, atau kita ketahui yaitu struktur kolom, di mana nilai dan rumusnya masih sama dari luasan penampang dan dikalikan dengan ada yang namanya stabilitas, yaitu terkait dengan tekuk lokal, tekuk lentur, tekuk torsi, dan tekuk torsi lentur. Dimana parameter ini yaitu adalah luasan penampang, material properties yang digunakan, panjang efektif kolom, dan tegangan leleh. Untuk desain lentur, di mana baja memiliki kekuatan di bagian sayapnya, tebal sayapnya dapat menahan gaya tarik dan lentur yang cukup baik. Tegangan leleh di mana nilai Fy dan dikali dengan Zx, yaitu modulus plastis penampang sumbu kuat. Untuk desain geser, baja ditunjukkan dengan profil penampang pada badan. Sebab itu pada profil baja IWF, penampang badan lebih kecil nilainya dibandingkan dengan penampang sayapnya. Sebab itu maka rumusnya yang digunakan yaitu adalah 0,60 dikali dengan tegangan lelehnya dikali AW itu adalah luasan penampang badan dan dikalikan dengan koefisien CV. Perbedaan yang paling mencolok yaitu adalah pada tegangan kritis atau tegangan lentur yang terjadi pada kedua desain kode ini. Bila panjang efektif KL per R kurang dari 4,71 dikali tegangan leleh dibagi dengan modulus elastisitas, maka FCR yang digunakan sebagai berikut, di mana FE itu adalah tekanan nominal tekan yang dikeluarkan dari rumus Euler 1744. Alur tahapan penelitian. Pada tahapan penelitian dimulai dari pemodelan struktur dengan software ETABS, kode perencanaan yang telah ditentukan 2002, 2012, dan 2018, masuk ke tahapan analisis, kesimpulan, dan saran, serta selesai. Deskripsi gedung, data non-teknis. Lokasi bangunan direncanakan dibangun di daerah Banten dengan wilayah gempa 4 pada SNI 1726-2002. Untuk fungsi bangunan sendiri yaitu untuk urusan ponpes, atau bisa dikategorikan kategori 2 dengan nilai I sama dengan 1. Jumlah lantai yang digunakan yaitu 3 lantai, dengan material yang dipakai yaitu untuk batu beton kuat tekan K300 dengan nilai FC aksen sama dengan 24,90 MPa, dengan BJ beton 24 kN per meter kubik. Untuk mutu tulangan yang digunakan Fy 400 MPa megapascal, mutu baja Fy 240 megapascal, BJ 37, dan untuk BJ baja sendiri itu 78,5 kN per meter kubik. Sistem rangka baja pemikul momen khusus. Sistem rangka yang digunakan pada struktur ini yaitu sistem rangka baja pemikul momen khusus. Masuk ke tahapan awal yaitu preliminary, di mana di tahapan ini dilakukan percobaan dimana dengan menggunakan kolom ukuran Habim 350x350 dengan tebal flange 19 dengan tebal badan 12 mili. Untuk balok induk menggunakan profil IWF 350x175 dengan tebal sayap 11 mili dan tebal badan 7 mili. Untuk balok anak menggunakan profil yang lebih kecil yaitu menggunakan 250 dengan tinggi 250 dan lebar 125, tebal sayap 9 mili dan tebal badan 6 mili.
Plat 1 untuk lantai 1 dan lantai 2 menggunakan 130 dan plat 2 untuk lantai dak menggunakan 150 mili. Untuk kapasitas stabilitas digunakan perlu adanya pengecekan penampang kompak dan tak kompak, di mana bila penampangnya kompak harapannya terjadi tekuk global, yaitu tekuk yang menyeluruh terhadap struktur, dan kita menghindari yaitu namanya tekuk lokal karena penampang langsing. Setelah dilakukan pengecekan, dari hasil pengecekan masih kategori masuk, di mana kolom pada pengecekan nilainya itu 10,97, masih kurang dari yang disyaratkan. Masuk ke beban gravitasional, di mana untuk SNI 2002 diwakili dengan PPIUG 1983, di mana beban lantai 0,96 dan beban atap 0,72. Untuk beban hidup bisa dilihat juga beban atap, beban dinding. Bila disimpulkan, beban yang paling besar yaitu SNI 2002. Sedangkan pada SNI 1727 dan 1727 mirip-mirip beban mati dan beban hidup. Respon spektrum gempa rencana. Respon spektrum gempa rencana untuk SNI 1726-2002 bisa dilihat langsung pada tabel grafik, di mana grafik yang digunakan wilayah 4 dengan kategori I nilainya adalah 1, koefisien respon gempa nilainya 8,5, nilai PGA wilayah 4 itu 0,20 pada wilayah Banten, AO, AR 0,34 dan 0,85. Sedangkan untuk SNI 1726 dan RSNI 1726 didapati data dari Puskim, web Puskim, dengan nilai SS dan S1 didapat dari nilai Puskim, sehingga dapat FA, FV dari tabel SNI, hasil dari interpolasi, kemudian nilai SMS dan SM1, serta nilai respon rencana SDS dan SD1. Untuk kategori direncanakan tanah lunak. Bisa dilihat dari grafik bahwa nilai SNI 1726-2002 nilai respon spektrum terbesar terjadi pada SNI 1726-2002, diikuti dengan nilai RSNI 1726-2018 dan SNI 1726-2012. Analisis dan pembahasan. Analisis struktur dibagi menjadi 2 dan 1 hasil, di mana perencanaan gempa itu dibagi gempa dinamik versus gempa statik, kemudian kinerja struktur simpangan antar lantai, rasio penampang yang diharapkan kurang dari sesuai dengan persyaratan yaitu kurang dari 1. Untuk analisa struktur perencanaan gempa dengan kode SNI 1726-2002, di mana penentuan gempa statik digunakan dari data AO, AR, fungsi dari gedung, koefisien respon gempa, periode waktu arah X, periode waktu arah Y, koefisien respon gempa, dan WT itu adalah berat total bangunan. Sesuai dari metode penelitian sebelumnya, di mana nilai gempa statik didapati dari hasil dari CI dikali dengan I dibagi R dikali WT, hasilnya ialah 1215,98 kN, dan untuk nilai 80% nya itu 972,79. Setelah diinput di program ETAF, respon spektra seperti grafik di samping. Hasil yang didapati yaitu gaya gempa dinamik arah X, gaya gempa dinamik arah Y, V din X dan V din Y, dengan hasil sebagai berikut. V din X 1081,33 kN dan V din Y arah Y 1036,25 kN. Kemudian dilakukan perbandingan untuk menentukan gaya gempa yang digunakan, di mana bila dibandingkan gaya gempa statik dan gaya gempa dinamik masih dalam batas 0, dikurang dari sama dengan 1, di mana berarti gaya gempa yang digunakan yaitu adalah gaya gempa dinamik.
Untuk perencanaan gempa SNI 1726/2012, ya gempa statik didapati dari nilai SDS yang didapati dari nilai Puskim dan perhitungan sesuai dengan SNI 1726/2012. Kemudian fungsi masih sama, koefisien respon gempa nilainya 8, berbeda dengan sebelumnya 8,5. Periode waktunya TX arah TX, arah Y arah X, TX 0,659 dan TY 0,617. Koefisien respon gempanya 0,0757 dengan berat total struktur 1209,83 ton. Gaya gempa statiknya menjadi 897,97, di mana nilai 85%-nya 763,27 kN. Sedangkan untuk gaya gempa dinamiknya, gaya gempa dinamik arah X didapati dari sebelumnya melakukan penginputan respon spektra sesuai dengan grafik yang ditampilkan, mendapatkan nilai 799,56 kN dengan Vdin Y-nya 767,22. Gempa Yus dibandingkan gempa dinamik dan gempa statik, bahwa gempa dinamiknya lebih besar dan nilainya kurang dari 1, maka gempa dinamiknya yang digunakan. Untuk gempa SNI 1726/2018, gempa statik masih mengikuti dengan SNI 1726/2012, hanya terdapat perbedaan nilai SDS dikarenakan nilai FA dan nilai FV memiliki nilai baru. Koefisien respon gempa nilai R sama, koefisien R sama 8, periode waktunya dan periode arah X arah Y. Kemudian koefisien respon gempa CI, koefisien CI 0,0893, WT ada penurunan dibandingkan dengan gaya gempa sebelumnya, karena gaya gravitasional gempa RSNI 1726/2018 ini gaya gravitasionalnya paling kecil dibandingkan kedua desain kode lainnya. Kemudian didapati sesuai dengan gempa statiknya mendapatkan nilai arah X arah Y 933,14 kN. Untuk gempa dinamik dengan menginput respon spektra desain sesuai dengan grafik yang ditampilkan, gaya gempa dinamik X dan gaya gempa dinamik Y didapati dengan Vdin X 831,19 kN, Vdin Y 797,87 kN. Kemudian dilakukan perbandingan, ternyata gaya gempa statik lebih besar dibandingkan gaya gempa rencana atau gaya gempa nominal dinamik. Oleh sebab itu perlu adanya skala faktor. Kemudian gempa yang digunakan yaitu gempa statik. Masuk ke analisa struktur batas layan, di mana nilai simpangan defleksi pusat massa untuk SNI 2002 batas layan 14,78, kemudian nilai simpangan antar lantainya 3,38 dan simpangan izinnya 12 mili, di mana hal ini masih memasuki kategori sesuai. Untuk batas ultimate juga masih sesuai dengan simpangan antar lantai rencana. SNI 2012 juga masih sesuai dengan batas layan. RSNI 2018 juga masih sesuai. Analisis struktur rasio penumpang. Hasil dari penginputan yang sudah diinput desain kode 2002, 2012, dan 2018, setelah hasilnya oke, kemudian di running software Etaps menghasilkan hasil stress rasio sebagai berikut, di mana gaya gempa dominan kolom, gaya gempa gravitasi gaya gempa yang terjadi terbesar di SNI 2002 mengakibatkan stress rasio pada SNI 2002 mengalami kenaikan yang cukup besar bila dibandingkan dengan dua desain kode lainnya. Terjadi nilai terbesar pada kolom lantai bawah dengan 0,479 nilainya, masih memenuhi syarat itu kurang dari 1.
Kesimpulan, setelah data diolah dan dianalisis mengikuti desain kode yang sudah disepakati di awal, di mana desain kode dibagi menjadi 3, yaitu desain SNI 2002, 2012, dan 2018, didapati hasil bahwa gaya gempa dinamik SNI 1726 lebih besar dan statik juga lebih besar dibandingkan dua desain kode lainnya. Hal itu juga senada dengan dari simpangan antar lantainya, di mana simpangan antar lantai 3 menjadi simpangan yang paling terbesar dengan nilai 34,34 mm, dan hasil tersebut juga ternampak jelas dari stress ratio yang sebelumnya telah disampaikan. Maka bila ditarik kesimpulannya, yaitu nilai gempa dan massa struktur sangat mempengaruhi struktur yang didesain, di mana desain pada penelitian ini desain kode SNI 2002 menjadi nilai terbesar dari ketiga desain kode lainnya. Saran. Memasuki saran, penulis menyarankan dalam merencanakan gedung tahan gempa, kiranya desain kode peraturan lama masih diperlukan sebagai pembanding dan kebutuhan audit struktur. Bisa saja SNI 2002 mengalami nilai gempanya lebih besar dibandingkan SNI terbaru dan masih sangat digunakan, peraturannya masih sangat digunakan, masih bisa sangat. Kemudian studi bisa dikembangkan pada struktur yang memiliki tingkat lebih tinggi dengan profil lebih langsing dengan struktur gedung tidak beraturan. Saya kira sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.